Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kadan Fajrona SPT MPT NIDN 0025029401. Saya dosen tetap Prodi Peternakan Kampus Payakumbuh, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Melalui video ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKTPT pada bidang pendidikan. Salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan yaitu melaksanakan pengajaran. Pada video ini saya akan menyampaikan proses pengajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 Prodi Peternakan Kampus Payakumbuh, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas berbobot sebanyak 3 SKS, 2 SKS untuk menjelaskan teori dan 1 SKS untuk praktikum. Sebelum masuk ke dalam video proses pengajaran yang saya lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas sesuai yang tertuang di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas di dalam RPS dilakukan sebanyak 16 pertemuan, 14 pertemuan untuk menjelaskan teori di dalam kelas serta praktikum, dan 2 pertemuan untuk melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 14 pertemuan untuk tatap muka di dalam kelas mempelajari tentang pengertian ilmu nutrisi unggas, proses pemanfaatan zat-zat makanan dan energi yang dibutuhkan unggas, pengukuran energi metabolisme dan pencernaan zat makanan, bahan-bahan pakan untuk unggas, memformulasikan ransum ternak unggas, bagaimana waktu, cara, serta frekuensi pemberiannya, pengukuran respon unggas terhadap ransum yang diberikan beserta efisiensi ransum, dan yang terakhir, teknik penelitian nutrisi unggas. Dengan pemberian materi pembelajaran yang diberikan, diharapkan mahasiswa dapat mencapai pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab serta jujur atas pekerjaan di bidang ilmu nutrisi ternak unggas secara mandiri. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan mengaplikasikan pengetahuan, pemanfaatan, dan kebutuhan zat makanan untuk ternak unggas. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang partisi energi dari pakan, kebutuhan energi, serta kaitannya dengan konsumsi dan ketersediaan zat makanan. 4. Mahasiswa mampu menentukan metabolisme energi, pencernaan serat kasar, dan kualitas protein dari bahan pakan dan ransum ternak unggas melalui uji biologis. 5. Mahasiswa mampu memilih bahan pakan yang tepat untuk penyusunan ransum unggas, serta mampu memformulasikan ransum unggas. 6. Mahasiswa dapat merancang dan melakukan penelitian nutrisi ternak unggas dan mampu menentukan peubah dari perlakuan yang diberikan. Untuk mencapai ke-6 CPMK yang telah sampaikan sebelumnya, maka pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan terpusat kepada mahasiswa atau student centered learning melalui metode pembelajaran kombinasi dari pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, pembelajaran berbasis kasus atau case based learning, dan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Dan yang terakhir, penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari penilaian untuk tugas-tugas sebanyak 13%, penilaian untuk project yang dilakukan sebanyak 51%, penilaian untuk praktikum sebanyak 14%, penilaian untuk ujian tengah semester sebanyak 10%, dan penilaian untuk ujian akhir semester sebanyak 11%. Sekian penjelasan saya terkait mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas. Berikut merupakan video proses pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas
dengan salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas, yaitu menyusun atau formulasi ransum menggunakan metode coba-coba atau metode trial and error. Diharapkan setelah pembelajaran ini mahasiswa mampu menyusun ransum ternak unggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik ya. Oke, hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas dengan materi menyusun ransum ternak unggas. Nah, tujuan akhir yang diharapkan ya setelah adik-adik belajar menyusun ransum ternak unggas ini, yang mampu menyusun ransum unggas khususnya ayam broiler dan petelur. Oke, sebelum kita masuk ke pokok bahasannya ya, kita coba ulas kembali pemahaman adik-adik ya. Karena di sini kita mau menyusun ransum ternak unggas, tentu kita harus paham apa itu ransum. Oke, ya ransum itu campuran beberapa bahan pakan yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi unggas dalam jumlah, waktu, dan proporsi yang tepat. Kemudian ransum dirancang agar unggas mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan berproduksi secara optimal. Oke, nah itu pengertian dari ransum. Artinya apa ya? Di sini ya kita tidak bisa sembarangan memberikan ransum untuk unggas. Nah tadi di pengertiannya ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya. Kemudian dalam jumlah, waktu, dan proporsi yang tepat. Jadi ada ukuran yang harus kita penuhi dalam memenuhi standar kebutuhan dari ternak unggas yang nantinya mau kita pelihara. Nah, kemudian adik-adik juga harus tahu kenapa menyusun ransum ternak ini menjadi suatu pokok bahasan ya dalam mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Unggas. Nah, kita harus tahu kasusnya dulu. Oke? Dalam beternak unggas ya, itu harga atau biaya pakan yang kita keluarkan untuk mencapai suatu produksi itu sangat tinggi. Ya sekitar 60-70% biaya produksi. Ya, sehingga nanti ketika adik-adik ini setelah tamat menjadi seorang sarjana peternakan harus mampu menyusun ransum ternak unggasnya. Ya. Nah, sesuai dengan tujuannya ya, agar ransum yang Anda berikan nanti atau yang adik-adik berikan nanti itu tidak mahal. Oke, nah itu dulu kita pahami ya dasar mengapa kita harus belajar tentang menyusun ransum ternak unggas. Ya. Oke, nah kemudian ada yang harus dipahami ya dalam menyusun ransum ternak unggas. Ini dasar kita supaya kita mampu nanti setelah belajar ini mampu menyusun ransum sendiri. Ya, yang pertama itu bahan pakan. Oke, bahan pakan di sini ya ada beberapa item di sana. Bagaimana ketersediaan? Contoh ya, kita ada di lokasi yang sulit akan jagung, ya kan? Misalnya di suatu kabupaten itu sulit produksi jagungnya. Nah, tetap mau menggunakan jagung. Nah, tentu itu akan kesulitan ya, karena prinsipnya pemberian ransum itu kan kontinu, berlanjut terus menerus ya. Kalau ketersediaannya kurang, bagaimana kita mau memproduksi ransum sendiri ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana kualitasnya ya. Nah, mungkin adik-adik tahu tepung ikan, tahu dedak ya. Nah, kita harus tahu juga apakah dedak yang kita gunakan itu berkualitas atau enggak. Tepung ikan pun begitu juga ya, karena banyak campuran-campuran yang diberikannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga. Kemudian bagaimana zat nutrisinya. Oke, bahan-bahan pakan yang adik-adik gunakan itu harus tahu. Ya, dedak itu sebagai sumber apa, jagung itu sebagai sumber apa, tepung ikan itu sebagai sumber apa, ya. Jadi kita tidak sembarangan memberikannya. Kemudian bagaimana daya cernanya. Kemudian yang terakhir, ada atau tidaknya faktor pembatas dan zat anti nutrisinya. Nah, khusus untuk faktor pembatas ini ya, unggas ini sangat tidak toleran dengan faktor pembatas ini. Apa kira-kira faktor pembatas yang dimaksud? Serat kasar ya. Bahayanya juga serat kasar ini ya, ketika
ketika kita mau pilih bahan pakan, karena ketidaktahuan kita tentang bahan pakan itu, ternyata bahan pakan itu serat kasarnya lebih dari 18%. Ketika nyusun ransum, ya, itu pemberiannya akan sangat terbatas. Tapi kalau kita paksakan juga, kita berikan dengan komposisi tertinggi, nah itu kita akan rugi. Kenapa? Ya, serat kasar ini, ya, tidak bisa dicerna di dalam saluran ternak unggas. Contoh serat kasar yang ada kira-kira apa? Selulosa. Nah, kemudian kebutuhan nutrisi unggas, ya, masing-masing periode pemeliharaan itu akan berbeda kebutuhannya, ya. Jadi tidak sama. Ya, contoh Anda memelihara ayam broiler, ada berapa fase pemeliharaan ayam broiler? 3, starter, grower, dan finisher. Nah, ketiga itu berbeda-beda kebutuhannya, tidak sama. Oke, ini saya kasih contoh tadi terkait kebutuhan nutrisi unggas, ya. Nah, masing-masing periode itu berbeda-beda. Dalam contoh yang saya tunjukkan ini, saya mengambil suatu referensi dari lesson and summer. Kita lihat starter, grower, finisher, dan disitu ada lead grower, ya. Nah, coba Anda lihat starter dan grower, berapa kandungan protein kasarnya? Starter 22%, grower 20%. Nah, kemudian metabolisme energinya, starter 3050, grower 3100. Nah, perbedaan ini tentu ada maksudnya, ya. Bukan hanya karena oh ini berbeda dari sananya, tidak, ya. Kalau dia starter, dia butuh 22% protein. Nah, Anda harus tahu protein itu perannya untuk tubuh ternak unggas itu apa? Untuk memacu pertumbuhan dia, ya. Makanya harus kita berikan lebih tinggi karena dia fase awal, ya. Kita harus pacu pertumbuhan, ya. Kemudian energinya 3000, berbeda, lebih rendah dibandingkan grower, ya kan? Karena kita fokus untuk pertumbuhannya dulu. Kalau di fase grower, kenapa proteinnya diturunkan, energinya ditinggikan, ya? Karena, ya, dia tidak butuh pertumbuhan lagi. Maksudnya bukan itu fokus kita. Kenapa? Karena fase grower ini kan lebih lincah, ya, lebih kesana kemari. Nah, makanya kita tidak fokuskan ke proteinnya, tapi ke energi. Salah satu peran energi adalah untuk kebutuhan hidup pokok yang untuk beraktivitas. Oke, di sini ada 3 metode dalam menyusun ransum ternak unggas, ya. Pertama itu metode coba-coba, trial and error, ya. Kemudian ada metode segi 4, kemudian ada metode persamaan aljabar. Oke, nah fokus di pertemuan hari ini, ya, saya akan membahas tentang metode coba-coba. Yang 2 lainnya nanti silakan cari, tapi saya coba jelaskan secara singkat, ya. Metode coba-coba ini, ya, menyusun ransum dengan cara mencoba terus-menerus sampai diperoleh angka yang sesuai dengan kebutuhan ternak unggas. Oke, itu pengertian, ya. Karena dia trial and error, artinya apa? Ketika Anda coba salah, jangan berhenti. Kemudian yang harus diperhatikan, dipahami ketika kita mau menggunakan metode coba-coba tadi, ya, bahan pakan apa saja yang mau digunakan. Kemudian kandungan nutrisi bahan pakan yang digunakan. Oke, jadi ketika sudah memilih bahan pakan yang mau digunakan, ya, Anda harus paham juga ini ditambahkan untuk apa, ini digunakan untuk apa, ya. Tidak boleh sembarangan juga, ya. Kemudian mengetahui kebutuhan nutrisi unggas. Ada kasih contoh, ya. Di sini ada contoh susunan ransum ayam broiler dengan kandungan protein kasar 23%, ya, dan metabolisme energinya 2800. Kita disuruh menyusun ransum di sini untuk ayam broiler. Nah, ini contoh saja, ya. Kandungan protein kasarnya 23% dan energinya 2800. Dengan menggunakan bahan pakan yang terdiri dari jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, dedak, dan top mix. Dalam menyusun ransum menggunakan trial and error, ya, dari bahan-bahan yang digunakan, Anda itu harus tahu komposisi nutrisi, seperti berapa proteinnya, lemaknya, serat kasarnya, kalsiumnya, fosfornya, dan metabolisme energinya. Kemudian harganya, karena tadi kan patokan kita kenapa harus menyusun ransum sendiri, karena harga ransum sendiri itu sangat mahal untuk biaya produksi, ya. Sehingga kita
diharuskan untuk belajar menyusun ransum supaya ransum yang kita hasilkan lebih rendah harganya dibandingkan komersil. Anda nanti harus membuatkan tabel seperti di depan ini ya, tabel 1 kandungan nutrisi bahan pakan penyusun ransum. Tadi kan kita disuruh untuk menyusun 23% protein dan energi 2800 dari bahan pakan jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, dedak halus dan toples ya. Oke, nah ini harus dibuat di atas tabel. Kenapa saya suruh dengan menggunakan Microsoft Excel? Itu akan lebih mudah. Ketika kita sudah membuat template seperti ini ya, dibandingkan manual itu akan Anda susah sekali ya. Akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan Microsoft Excel. Oke, saya tunjukkan setelah tabel 1 ya. Kemudian Anda buat tabel 2 seperti ini ya, untuk komposisi bahan-bahan pakannya ya. Tadi di sana jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, dedak halus, top mix ya, totalnya 100. Oke, saya kasih contoh supaya Anda lebih mudah memahaminya karena ini sudah tersetting dengan contoh soal ya. Kita akan coba acak ya komposisinya. Kita anggap ini 0 dulu semua. 0. Oke, nah kan hilang ya kandungan protein dari komposisi yang sudah disetting tadi. Oke, coba kita cari ya 23% PK dan ME 2800. Nah, ini yang digambarkan dengan metode coba-coba trial and error. Oke, saya buat misalnya di sini 50 ya, bungkil kedelai kita buat 15, tepung ikan 10, dedak halus 15, top mix itu tidak boleh banyak ya, paling 1% atau 2% itu sudah cukup ya. Berarti kita tingkatkan jagungnya 55, ini 20. Nah, oke, komposisinya kelebihan ya, 101 itu tidak boleh, harus pas 100 ya. Kita usahakan harus pas 100, bukan kita usahakan, wajib 100. Kurang tidak boleh, lebih tidak boleh, harus pas 100. Berarti coba kita buat komposisinya 2, ini 1 kita kurangi, ini menjadi 19. Nah, ini 100. Oke, kalau di situ sudah memenuhi persyaratan harus 100, kita lihat komposisinya apakah sesuai dengan yang diminta? Belum. Proteinnya di sini masih 21% ya, energinya 2859. Berarti yang kurang di sana adalah proteinnya. Oke, yang kurang adalah proteinnya. Oke, yang berlebih adalah energinya, lebih sedikit ya. Berarti ketika kita mau mengacak kembali ya, karena kita sudah tahu proteinnya kurang, energinya lebih, berarti yang harus kita kurangi adalah komposisi sumber energi ya, komposisi sumber energi yang kita kurangi supaya proteinnya meningkat ya. Oke, di sini kenapa jagung tidak diturunkan ya? Kita buat 55% ya. Ingat ya, jagung itu adalah komposisi terbesar dalam menyusun ransum K16. Oke, selain energinya tinggi, dia punya beta protein atau pigmen carotenoid, warnanya sangat terang. Nah, itu kita harus paham juga bahwasanya unggas itu lebih menyukai warna terang ya dibandingkan yang gelap ya. Jadi saya tidak turunkan ya. Nah, begitu penalaran kita untuk menyusun ransum itu ya. Oke, kita kurangi dedak sebanyak 5%, kita naikkan jagung. Oke, masih berkurang juga. Coba kita tahan jagungnya jadi 55. Kita tingkatkan tepung ikan 12%. Ini menjadi 22. Oke, sudah terpenuhi? Sudah ya, 23% untuk proteinnya, energinya 2800. Oke, tapi ini masih tinggi ya. Kita usahakan 23% yang diminta tadi berada di 23,5. Jangan lebih di atasnya. Oke, energinya 2800 ya. Kita usahakan 2800-an. Ya, kalau ini kan sudah mau menyentuh 2900. Nah, kita turuni lagi ya yang mengandung energi.
Oke, ini coba kita kurangi. Ini kita ini jadi 8. Ini kurang 4, 59. Oke, energinya meningkat. Ini 55. Dedaknya kita buat 12. 28, 83, 23, 24 ya. Untuk proteinnya sudah memenuhi persyaratan. Coba energinya kita turunkan sedikit ya. Berarti kita harus mengurangi bahan pakan sumber energi. Oke, kita naikkan dedaknya. Ini jadi 52. Tadi ini kurang. Oke, nah seperti ini sudah cukup ya. Dari langsung yang kita susun tadi ya, komposisi jagung 52%, bungkel 20%, tepung ikan 12%, dada halus 15 ya, dan top mix 1% ya. Diperoleh proteinnya 23% ya, 23,17, energinya 2841 kilo kalori per kilogram sesuai dengan contoh soal yang diminta tadi ya. Bisa dipahami? Nah, coba saya kasih contoh ini lagi ya. Silakan siapa yang mau maju ke depan. 22% proteinnya, energinya 3000. Kira-kira siapa yang bisa mengacaknya? Sebelum nanti saya jelaskan kenapa ini terinput otomatis. Silakan maju ke depan. Oke, kita masih menggunakan tabel yang sama ya. Nah, di situ proteinnya berlebih ya. Nah, makanya diturunkan sumber proteinnya. Oke, energinya kurang, maka harus ditingkatkan bahan pakan sumber energinya. Oke, energinya naikkan jagungnya. Oke. Nah, kurangi dedaknya, naikkan bungkil atau tepung ikan. Oke. Coba buat tepung ikannya 13. Oke, ya. Hampir mendekati ya. 22,67, energinya 2900. Berarti coba turunkan sedikit ya bahan pakan sumber proteinnya. Coba bungkil diturunkan 17. Oke. Tambahkan dedak 1%. Oke ya, kalau seperti ini sudah boleh ya. Protein kasarnya 22,32, energinya 2914 ya. Nah, kalau dia tadi 22,60 ya, itu jangan langsung oh ini oke, jangan. Kita turunkan dulu. Apakah bisa dia lebih rendah dari itu? Ternyata bisa ya. Energinya pun begitu. Kalau tadi 2980-an, jangan langsung berhenti di situ. Coba dimaksimalkan mendekati angkanya ya. Oke, paham ya? Untuk metode trial and error silakan kembali. Metode persen square method ini pertama di sini ada contoh soal ya. Susunan ransum ayam petelur periode grower sebanyak 100 kilo dengan kandungan protein kasar 15% ya. Bahan pakan yang digunakan adalah konsentrat dengan kandungan protein kasar 37% dan dedak dengan kandungan protein kasar 12,2%. Oke. Nah, apa yang diketahui di soal? Kita disuruh nyusun ransum sebanyak 100 kilo dengan kandungan PK 15%. Kemudian ada konsentrat di sana, PK-nya berapa? 37%.
Kemudian ada deda. Berapa PK-nya? 12,1% ya. Ini contoh soal saja ya. Kalau deda tidak akan sampai PK-nya sebanyak 12%. Oke. Nah, kita buat tadi yang namanya Pascal square method segi 4. Nah, kita buat seperti ini, konsentrat di sini PK 37% ya. Kemudian deda PK 12,2%. Oke. Nah, di sini yang harus kita sesuaikan. Kita disuruh untuk menyusunnya ransum itu dengan kandungan PK sebanyak 15%. Oke. Nah, ini Anda tinggal buat metode segi 4. Nah, ini yang dinamakan segi 4 tadi ya. Oke. Nah, untuk ransum konsentrat ini ya. Untuk hitungan konsentrat ini Anda harus mengurangi 15% dikurang 12,2 ya. Sehingga dapatlah untuk konsentrat 2,8. Jadi menyilang ya, diagonal ya. Untuk protein deda ya, Anda kurangkan 37 dikurang 15, dapatnya 22 ya. Ini untuk komposisinya ya. Oke, kemudian setelah dapat ini 2,8, ini 22 ya, Anda jumlahkan 24,8 konsentrat plus deda. Oke, sekarang mau kita cari komposisi dari perhitungan yang sudah kita peroleh. Oke, tadi konsentrat deda yang di sini ada 2,8. Oke, dibagi dengan 24,8 kemudian dikali 100 kilo untuk mengetahui berapa sih komposisi konsentrat tadi. Nah, dapatnya ada 11,29 kilogram. Nah, untuk deda berapa? 22 dibagi 24,8 dikali 100. Dapatlah komposisinya 88,71 kilogram. Nah, lihat ini kalau ditotalkan tetap 100 kilogram. Kemudian setelah dapat komposisinya itu ya, baru kita coba sesuaikan apakah benar kandungan protein langsungnya 15%. Oke. Konsentrat 11,29 kilogram ya. Tadi kan sudah kita peroleh ya. Konsentrat 11,29. Oke. Dikali 37% ya, atau 37 per 100 ini ya. Oke, sehingga dapatnya di sana 3,22%. Kemudian deda 88,71 dikali 12,2% ya, sehingga dapatnya di sana 11,78. Nah, kalau Anda jumlahkan 3,22 ditambah 11,78 itu sama dengan 15%. Yang terakhir saya coba tunjukkan metode aljabar. Saya kasih contohnya saja ya. Nah, seperti ini metode aljabar ya. Kita menggunakan 3 bahan pakan saja. Balik lagi sama-sama dengan Pascal square method ini sangat terbatas penggunaan. Makanya kenapa fokus saya menuntut adik-adik ini harus paham menggunakan metode trial and error tadi. Oke, mungkin itu pemaparan materi dari saya terkait materi menyusun ransum untuk ternak unggas. Oke, mungkin cukup pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar-benar oleh adik-adik. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumahnya masing-masing. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.